But for some investors, Indonesia is no longer attractive karena dry lainnya. Dan kenapa? Karena success story-nya nggak ada. Ketidakcocokan itu biasanya terjadi di tengah-tengah. When another new investor coming, atau ketika growth company sudah ada di growth tertentu yang ternyata sukses matrix investor sama sukses matrix founder sudah berbeda gitu. Pelajaran paling utama ketika kami selama 10 tahun plus ini membantu entrepreneurs adalah yang paling penting adalah memahami apakah dana yang kalian lagi mau ambil itu memang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Unveiling Sustainability with Liberty Society. Today, we're going to talk about green investment, the trend, the opportunities, and for you social entrepreneurs, for apa yang kalian bisa pelajari about the trend that is upcoming on green investment. There's no one else better to speak about this than Kak Atika Benedikta, the Executive Director of Indonesia Impact Alliance. Halo Kak. Halo, thank you Tamara for the invitation. Of course. Kak, aku sangat excited karena banyak banget yang memang entrepreneurs tuh looking into sebetulnya apa sih dunia green investment itu seperti apa. Sebelum ke situ, boleh nggak Kak Atika sharing mengenai yourself, your background, what you do? Oke, jadi mungkin sedikit personal story. Dulu aku bekerja di capital market. Jadi I used to work di sektor keuangan yang sangat rigid, working with big companies, billions of numbers, listed companies mostly di asset management. Kemudian I took my postgrad di Australia untuk konteksnya sustainability and impact investment major. Dan setelah aku terpapar informasi tentang what is impact investment, bahwa ternyata capital market itu juga bisa moving towards impact. And since then, ketika aku balik, and then I joined Angin. So Angin is an early stage investment advisory firm. Dan sudah 7 tahun aku bekerja di Angin. Di situ kita dealing a lot with investors, baik individual investors ataupun institutional investors, dan membantu bagaimana mereka bisa mensupport UKM maupun startups. Nah, sekarang aku sedang menduduki peran yang baru di Indonesia Impact Alliance, di mana tujuannya juga sama untuk membantu impact investment di Indonesia, tapi di layer yang lebih luas. A lot of us itu masih sangat baru Kak, but how would you define itself green investment? Oke, I think green investment, mungkin kalau di diskusi ke depan aku akan lebih banyak menggunakan term impact investment, karena green biasanya banyak diasosiasikan dengan environmental only. Walaupun sebenarnya broader terms juga harusnya punya social impact. Mungkin kalau di impact investment, perbedaannya ya dengan investment yang lain, sebenarnya ada intensi untuk creating this environmental dan social impact secara intentional. Nah, jadi kalau kita pakai terms impact investment, biasanya dari awal tujuan investasinya memang untuk berkontribusi positif terhadap dampak sosial dan lingkungan. Dan yang kedua adalah harus bisa di measure. Jadi impact-nya juga bukan yang kebetulan ada impact gitu, tapi ada datanya, ada berapanya, kenaikannya gimana. Nah, itu how we define this, dan definisinya sendiri memang sudah diresmikan gitu ya oleh salah satu badan organisasi yang namanya Global Impact Investment Network secara internasional. Di Indonesia sendiri, appetite untuk orang menjadi entrepreneur itu terutama anak-anak muda juga increasing. Dan tidak bisa dipungkiri kita to reach our 2030 goals, Indonesia needs a lot more entrepreneurs. Jadi ketika when they're trying to get uang, financial mechanism dari impact investment, can you speak more the different types of impact investment dan juga apa saja sih that you qualify as an impactful enterprise? Oke. Memang yang kita harus tahu dulu sebenarnya bicara impact investment itu bukan hitam dan putih gitu ya. Jadi impact investment itu spektrum. Kita selalu menyebutnya seperti itu. Spektrum yang paling kiri itu yang paling mendekat ke filantropi. Ini biasanya dilakukan oleh tipe dana atau tipe funder yang impact first. Di satu sisi sebenarnya ada spektrum yang lebih mendekat ke komersial. Dimana kalau kita bicara impact investment tetap harus ada financial return-nya gitu kan. Kita bicara entrepreneurs itu berarti bisnis yang ada bisnis modalnya. Dan artinya mereka juga punya ekspektasi, mereka as in funders punya ekspektasi untuk mendapatkan financial return bersamaan dengan dampak sosial dan lingkungannya. Nah,
Mungkin kemudian balik lagi ke kenapa sih kita harus tahu nih spektrumnya seperti itu? Karena tipe-tipenya beda-beda banget, ekspektasi mereka beda-beda sekali nih para pemberi dana, cara mengukurnya juga beda-beda. Dan nanti akan menentukan sebagai entrepreneurs, siapa sih yang paling tepat buat si entrepreneurs ini. Karena pelajaran paling utama ketika kami selama 10 tahun plus ini membantu entrepreneurs adalah yang paling penting adalah memahami apakah dana yang kalian lagi mau ambil itu memang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Karena hal yang paling sulit adalah kalau ternyata itu beda ekspektasi dan baru ketahuannya di tengah jalan. Ya. Satu penting untuk para founders ini tahu who they're talking to, what type of returns are they looking, where are they in the spectrum, Kak. Right. Can you speak more mengenai data nih, Kak? Mungkin 2 data di mana memang there is an increasingly appetite dari funders on impact investment and why. We need to understand that too juga kan, the motivation why. Tapi kedua juga dari sisi what are the common pitfalls lain selain mereka salah ketemu investor yang nggak cocok ekspektasinya that a founder face when they are looking for impact investment. Oke, yang pertama dulu ya tentang gimana sih investor melihat Indonesia as a opportunity. Jadi dari data mungkin 3-5 tahun ke belakang ada report salah satunya dari Angin, kemudian juga dari Investing Environment menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling aktif impact investment activities-nya di Asia Tenggara. Wow. Let alone ya kalau di global masih banyak ini yang lain, tapi that's one of the most active. Kemudian topik apa sih atau misalnya secara sektor gitu ya. Memang kalau di 2-3 tahun terakhir everyone is really talking about the green sector dan terjemahannya biasanya ke climate. Jadi impact terhadap climate biasanya tuh renewable energy atau misalnya circular economy, kemudian sustainable consumption, sustainable production, dan juga agriculture juga salah satu yang food and agriculture. Itu salah satu topik-topik yang para investor melihat Ke Indonesia ya. ke Indonesia. Karena Indonesia juga negara agraris, Betul. kaya akan energi. Betul sekali. Nah, kemudian selain topik yang sangat climate focus tersebut, sebenarnya juga ada topik-topik lain yang beberapa investor tuh melihat peluangnya besar. Misalnya nih tentang supporting the gender diversity and inclusion gitu. Lalu juga financial inclusion. Ini masih menjadi topik besar karena Indonesia is like big country. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dikerjakan. Mungkin cara melihatnya juga seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian tadi masuk ke poin yang kedua. Despite all of these opportunities gitu, kenapa sih masih ada tantangan nih atau kesulitan yang dihadapi oleh para investors? Financing gap. Ya, Kak. Betul, the financing gap. Kenapa gak semuanya bisa mendapatkan dana yang mereka butuhkan gitu? Sebenarnya kalau dari data kita melihat one of the driver dari kontributor ke impact ini memang salah satunya adalah enterprises, which is like the social enterprises, yang skalanya mungkin masih di small medium. Dan biasanya kebutuhan mereka itu adanya di 100.000 US dollar, maksimum di 1 juta US dollar. Kita sebutnya ini the missing middle. Kenapa? Karena ternyata nggak banyak nih yang funder yang bisa mengadres kebutuhan di angka ini. Either mereka banyakkan addressnya yang kecil-kecil, microfinancing, atau channelingnya misalnya dari koperasi atau dari KUR gitu. Atau bahkan skala yang besar, kayak project energy gitu kan kebetulan bisa 10 juta US dollar paling kecil, 30 juta gitu. Yang missing middle ini masih belum banyak yang berhasil masuk ke sini. Dan belum banyaknya kenapa? Karena dianggap kurang ready secara quality, atau memang uangnya nggak bisa masuk sekecil itu. There's some needs untuk misalnya instrumen yang nggak sesuai, atau misalnya ya memang proyeknya nggak sebesar itu gitu, skalanya tidak bisa dipaksakan seperti yang diharapkan. Akhirnya financial return-nya juga tidak bisa sesuai apa yang diekspektasi. Kalau dari report Indonesian Impact Alliance yang baru keluar bulan Desember, gap itu tuh cukup besar. Jadi ada 50,8 billion US dollar per tahunnya yang belum bisa penuhi gitu. Padahal kalau misalnya itu bisa jadi bisa diisi, kontribusi impact-nya bisa menjadi lebih cepat.
I'm curious to hear dengan fakta ini what IIA is looking to do. Karena juga yang aku dengar adalah I know that you can unlock the financing gap dengan pertama menyediakan impact measurement yang sangat jelas. Your economic, environmental, social, and also governance report so that investor are able to see, Kak. Jadi aku dari sebagai entrepreneur sendiri pun juga melihat kalau the past 5 tahun ini kita sebagai ekosistem sangat menggalakkan capacity building. Makanya ada banyak akselerator, ada banyak inkubator. Setelah itu kan next step-nya baru investment, Kak. Nah, apa sih yang lain yang Kak Atika lakukan with your team gitu to develop so that you can help unlock this and bridge the missing gap? Okay, I think your point about having the impact measurement itu really valid. Karena itu salah satu challenge juga ketika kita bicara impact investment, akhirnya ini to be honest ya, banyak impact investor yang dulu mungkin sebelum 2020 kita lihat aktif, sekarang tidak lagi aktif. Either dananya memang sudah nggak ada, atau mereka sudah merasa nggak ada pipeline yang ready di Indonesia. Even di pembicaraan beberapa hari lalu, we keep hearing, oh Indonesia is interesting. But for some investors, Indonesia is no longer attractive karena dry pipeline-nya. Dan kenapa? Karena success story-nya nggak ada. Yeah. Dan salah satu cara mengeluarkan atau membuat evidence itu adalah with the impact report, impact story, dan it's not only about the story, it's actually about the proof bahwa dana ini bisa menghasilkan both impact dan return. Mungkin agak panjang ya ininya ya, penjelasannya. Yeah. Tapi going back to your question gitu, then what we do nih di Indonesia Impact Alliance, memahami bahwa ternyata ekspektasi setiap ekosistem player itu berbeda. Kita juga melihat, oh mungkin sebenarnya yang butuh support tidak hanya the enterprise itself. Pada akhirnya, rekan-rekan yang sudah membantu ini mungkin juga butuh disupport. Intermediariesnya gitu, akseleratornya, fund managernya, impact measurement consultant-nya, sebenarnya kan mereka semua pelaku. Dan selama ini kan mereka sudah membantu langsung nih ke project ataupun social enterprise. Tapi sebenarnya mereka juga butuh support. Entah misalnya support dalam bentuk mengorkestrakan gitu apa yang mereka lakukan, sharing knowledge, sharing data. Sekarang kan belum banyak ya data yang sifatnya sektoral atau industrial. Itu salah satu pilar dari Indonesian Impact Alliance. Jadi dari segi market knowledge-nya. Lalu yang kedua dari segi mobilizing capital-nya. Mobilizing capital ini kita lagi meracik gitu, pokoknya memformulasikan suatu vehicle gimana caranya supaya bisa membantu para intermediaries ini bisa lebih efisien dan lebih efektif lah dalam penyalurkan dananya. Salah satunya dengan skema blended finance yang mungkin juga lebih populer gitu, kita bisa diskusi nanti. Dan yang ketiga, sebenarnya pilar ketiga adalah impact measurement. Memang permasalahannya semua orang protes, banyak banget standarnya, kita harus pakai yang mana gitu kan. Sebenarnya kalau tujuan IIA adalah bukan membuat another new standard, tapi bagaimana men-streamline data yang sudah ada dan standar yang lebih efektif buat diimplementasikan. Yes. Thank you, Kak Atika. You know, I really also am very grateful you come because one thing that we can talk about is, kalau aku boleh bilang, it's the case of efficiency. Atau perusahaan-perusahaan startup Indonesia yang mencapai status unicorn, tapi mereka ketika exit nih sebagai the founders or the institutional investor exit, tapi in the main market, capital market, it really hurts a lot of people because it doesn't end up being a good exit. Di sini ada banyak hal yang kita bisa obrolin, Kak, dari sisi memang market Indonesia kecil dan segala macam, tapi aku lebih ingin melihat dari angle how do you rebuild the trust of investor? What type of startup that we need to be mindful of then? Gitu. Kalau kita melakukan antara building our own enterprise, what can we be mindful of? Karena ketika kita lihat data juga, Kak, di Indonesia sendiri, the past 3 years ya, ini dari ADP yang punya data juga, there's more than 1 billion that is invested. So the ground that you're playing is also actually a really big ground as an intermediary sendiri gitu, Kak, untuk mobilizing capital to the right people. So it's not about that we are kekurangan investasi, Kak. Tapi bisa mengunlock itu dengan betul. Tapi for now, dengan situasi market seperti ini, Kak, I wonder what's your comment dan sentiment. Melihat bahwa investor juga lesu, melihat tidak ada case yang bagus,
Kak Atika ada juga nggak beberapa case study yang successful investment and impact? Oke. Pertanyaannya banyak ya. Mulai dari sentimen dulu mungkin. Kita dari sentimennya dulu. Aku mengakui ketika terjadi case, memang case efficient itu high profile case gitu ya. Walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya juga sudah banyak gitu kan case tentang fraud, founder A, atau ada startup lain juga yang juga impact related dan akhirnya hurting the whole sector. Tapi kemudian muncul profilnya yang wah cukup major gitu ya, dan mempengaruhi impresi investor luar terhadap Indonesia secara umum, which I would say it's not fair. Because Interesting. it's yes, in a way there's a mistake, like a human error lah ya. Maksudnya ini trait human, tapi juga we try to understand why kan. Mungkin juga ada drive dari pihak-pihak lain yang direfleksikannya jadinya activities yang seperti itu. Yeah. So I think my point is, it's not that one is good and the other one is wrong gitu, tapi lebih seperti let's be more critical about the motivation behind everything. I will not talk more about that part. Mungkin itu agak. Tapi aku ngerti, kakak maksudnya kan ada investor expectation atau other factor that plays into that whole thing. Yes, that yes. requires a whole education kan. Exactly. Jadi penekanannya adalah there is expectation yang akhirnya kalau misalnya diterima dengan salah gitu ya, jadinya action yang dilakukan mungkin jadinya menembus etika gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin bisa juga harusnya dengan track yang lebih ethical lah. But anyways, understanding that expectation is really important, and that's where the mismatch of investor and enterprise often happen. What is interesting, ketidakcocokan itu biasanya tidak terjadi di awal, bukan saat ketika mereka baru masuk investment, karena kalau udah tahu nggak cocok nggak akan masuk nih investasinya. Ketidakcocokan itu biasanya terjadi di tengah-tengah. When another new investor coming, atau ketika growth company sudah ada di growth tertentu yang ternyata sukses matriksnya investor sama sukses matriksnya founder sudah berbeda gitu. Dan tiba-tiba muncul lagi ada pihak ketiga yang masuk lagi dan terlibat lah dalam perbedaan-perbedaan itu. Jadi ini mungkin masuk ke poin berikutnya gitu. Then as an enterprise, what should you do and what should you be aware of gitu kan? Bahwa pada akhirnya this is your car, like you're the driver. Tapi sekarang stake-nya udah banyak nih. Yang punya say mau jalan ke kiri sama yang mau jalan ke kanan, udah nggak cuma drivernya aja gitu. Penumpangnya udah banyak banget, dan poinnya adalah gimana caranya kalian make sure you can still drive in the proper and ethical way dan mencapai tujuan yang diterima oleh semua penumpang yang ada. Kalau ternyata ada yang nggak terima, ya mungkin that's when you should start rethink about the partnership gitu. I think that is like one high level analogi lah ya. Mungkin salah satu case tadi bicara kita bicara successful, aku mau nanya dulu, kalau dari Tamara sendiri, what do you mean by successful impact investment? Menurut aku yang bisa tetap tidak mensakrifikasikan profit at all cost, walaupun berkembang, regardless mereka 10%, 20% naik profit margin setiap tahun, or even the revenue, tapi juga they're still not compromising the impact. What they end up doing is adapting ya, saya kan. Perusahaan-perusahaan yang aku sebetulnya yang kakak bangun ekosistem ini memerlukan handholding di sisi bukan hanya yang udah diinvest startupnya, tapi handholding di startup yang memang growth stage dan mempunyai banyak investor. Jadi menurut aku sukses untuk perusahaan berdampak yang still hold to the profit and the purpose. Oke. Mungkin yang aku bisa kasih case bukan yang very huge company, tapi hopefully it's relatable juga sama teman-teman di sini. Bergrains, if you are familiar, so the founders are my good friends, dan kebetulan waktu di Angin juga kami menjadi bagian dalam proses investment journey mereka gitu ya. And why I think this is part of a successful story yang bisa dipelajari juga. Ketika Bergrains hadir dari awal, the founders were really
Helga and Max itu memang sudah punya strong belief in a certain impact yang mereka mau, terutama vegan lifestyle ya. the vegan lifestyle. Jadi mungkin sedikit refresher, Burgerins adalah plant-based food food chain yang kemudian sekarang juga udah punya spin-off Green Rebel gitu. Yang satu ngerjain F&B service, yang satu ngerjain manufacturing. But anyway, they're the same group. Nah, ketika mereka start, everything is coming from their personal pain points juga. So I think it's a good start bahwa they know the challenge, they understand sebenarnya kesulitan-kesulitannya gimana, dan it's part of their story, so they really want to work really hard on that. Nah, ketika akhirnya Burgerins mau berkembang, disitulah angel investor masuk. Anyan waktu itu yang membantu memobilisasi angel investment round-nya gitu kan. Dan what is interesting adalah angel yang akhirnya on board juga mereka yang juga punya relatable story, terus value-nya align. Jadi investmentnya tuh sangat sangat personal gitu, I would say. That's my observation ya. Dan itu membantu Burgerins dan investor untuk sama-sama grow into like the same type of the same goal lah. Hingga akhirnya Burgerins spin off menjadi Green Rebel karena mereka juga menyadari, oh ternyata ada kebutuhan pasar yang berbeda dan tidak bisa dipaksakan, tidak semua investor mungkin align gitu untuk bisnis model yang baru. So I think the first learning on that is like how you can adapt. Dan juga agile enough untuk menerima bahwa maybe we need to let go certain type of funding karena gaya mainnya jadi berbeda, kemudian jadi harus hire a different type of team, and that's part of the founder skill set sebenarnya kan, untuk melihat opportunity itu dan mau adapt dalam prosesnya. Hingga akhirnya dua entity ini juga mengattract different type of investors, dan that's where the commercial and the impact discussion happen gitu. How fast the growth they want to achieve dan lain-lain. Dan what I learned, mungkin ada hiccup sedikit ya dalam proses mereka yang dulu alternative protein sempat sangat seksi gitu ya, kayak very attractive, everyone is really asking about that, we're really asking about them, hingga akhirnya trendnya menurun, dan ya mereka jadi harus attract a different type of supporter juga gitu. But along the journey, I observe the founders are really like agile enough to adapt with these changes. Yang terjadi less than 10 years gitu kan, segala naik turunnya. Jadi, I would say the successful is not only about like, yes, you can get the certain amount of funding, atau misalnya, oh mereka bisa tumbuh 100 kali. Tapi more onto like how the founders can like ride the wave and navigate. Exactly. Aku juga tahu ceritanya Kak Max sama Kak Helga, dan menurut aku sebetulnya itu sih yang kayak melihat there is actually we are in the space sebagai impact enterprise ya. Harus bisa dari sisi kami ya, harus bisa mengadvokasi juga diri sendiri ke the right, misalnya conglomerate groups. Once it doesn't work already with institutional investment, who've anyway, your target market might actually grow much more better in conglomerate groups who already have established F&B businesses. Jadi, I think definitely a very valid point, di mana kadang kita sangat fokus dengan ide kita sendiri, yang this is the vehicle that I have to ride it in. Tapi as an entrepreneur, you have to be able to see as well the trend. Perhaps, yes, this is the vision that I carry still in the car, but the car can look different. It can look half blue, half green. Attracting different type of investor gitu kayak. Maybe this would be my last thoughts untuk Kak Tika juga. Lebih ke as we recap diskusi kita hari ini mengenai impact investment, what a startup entrepreneur should also look into and be careful on, aligning expectation on the investor and the investment nanti once it grows. Do you have any final encouragement maybe for someone that's trying to build an impact business dari sisi investment? Okay. First of all, ketika kita bicara impact business and investment, tetap harus punya that commercial in mind, ya, commercial case in mind. Bukan berarti commercial case atau the business target itu harus mengorbankan your impact goal gitu. Tapi
it has to be sustainable as a business and it has to grow. Karena investor mencari financial return. Nah, jadi balik lagi ketika mulai berpikir untuk onboard investors atau fundraising lah. Ketika mulai berpikir fundraising, yang pertama adalah ask yourself, is it the right choice for now? So yes, it might be a right choice, but maybe it's not for now. Gitu juga kan. Are you ready untuk having a third party passengers in your car? And what type of passengers that you want to take in? Yes. Itu sih sebenarnya hal pentingnya, dan ini bisa dilihat dari apakah tipe fundingnya punya time horizon yang sama dengan target. Misalnya gini, company yang misalnya gaya mainnya projectnya panjang-panjang kayak agriculture, mungkin kayak harus baru ada return 2-3 tahun, ya jangan ketemu sama investor yang punya ekspektasi 6 bulan harus dapat return gitu. Begitu juga sebaliknya. Ada tipe investor yang oke, saya maunya jangka panjang, tapi sebenarnya kalian maunya cuma engage dengan investor ini cuma setahun gitu. Jadi pastikan dari segi time horizon cocok. Lalu yang kedua juga dari segi ya besaran uangnya gitu kan. Oke, mungkin tiket size-nya sesuai atau enggak. Bukan berarti kalau mereka bisa invest di 1 miliar, mereka bisa invest di 500 juta. Bisa jadi enggak bisa gitu, karena mereka minimal harus di situ. Lalu juga tentang tadi besaran return yang misalnya. Dan tentunya tentang impact values-nya seperti apa. Sebenarnya ada juga investor yang mungkin nggak punya intentional impact, tapi ternyata mereka bisa support your business, and that's okay. If that's only the money that you need gitu kan. Jadi breakdown lagi kebutuhannya apa aja, dan carilah investor yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Betul. Aku mau tutup dengan penting pertama kita tahu also apakah kita sama-sama tahu tujuannya itu sama apa enggak. Jadi untuk teman-teman founders is very important buat juga ngobrol bersama investor. Karena dengan ngobrol bersama investor, kadang udah takut duluan nggak? Wah nanti gue harus come with an idea already. But for me, honestly no. You can come up with a problem and you can problem solve it together. Dengan mengalign expectation, what type of return are you talking about? What type of time period are we talking about buat BEP dan mendapatkan income? What type of exit are we talking about? Baru, oke, kayaknya ini mereka juga bisa meng-advise, ini loh vehicle yang you harus buat. Not a Ferrari, you can get a yacht. Yes. Or maybe like just a sailboat. Gitu kan, Kak. Thank you so much, Katika. This has been so good, so meaty. Aku belajar banyak. So I really appreciate you coming here. Semoga teman-teman juga nanti bisa membuat the right choices and the right business, dan kita bisa melihat Indonesia makin berkembang ke depannya dalam ranah impact ecosystem. Thank you all. Thank you. Goodbye. Thanks,